Tapi saya nggak suka dengan cara seperti ini. Harusnya dari awal begitu kamu tahu, kamu bilang ke saya. Jangan kamu langsung bertindak sendiri kayak begini. Mas, kalau saya bilang sama Mas Abi pasti nanti keburu emosi, yang ada kita gagal. Saya janji, saya akan hati-hati. Eyang mau ngasih tahu sama kalian, kalau Eyang udah bikin surat wasiat untuk pembagian harta Eyang nanti. Eyang bersyukur sekali kamu dapat istri setulus Kinanti. Rasanya lega sekali Eyang bisa bagiin harta buat kalian berdua. Eyang, Kinan gak butuh harta Eyang. Kinan itu yang penting Eyang sehat dan kumpul sama-sama kita. Emangnya kamu ngarepin Eyang sampai kapan? Eyang udah tua. Sampai Eyang nggak bisa jalan lagi. Sampai Eyang cuma bisanya tidur aja. Iya, gitu maunya. Enggak gitu Eyang. Ya, cuma itu aja yang Eyang mau bilang sama kalian. Sebenarnya Eyang juga ingin sekali mewarisi harta Eyang untuk kakak kamu. Tapi dengan syarat kakak kamu harus mendapatkan laki yang baik dan terus berumah tangga mereka. Yang tadi udah dikenalin sama pacarnya. Namanya Firman. Kamu mau tolong Eyang, Abi. Selidikin. Kamu mau kan, Bi? Mau bantu Eyang kan, Bi? Pasti Eyang. Penting sekarang Eyang jangan terlalu mikir pusing soal itu. Nanti Abi akan cari tahu ya Eyang. Makasih ya, Bi. Kinan. Kak, Ya, kenapa Bi? kalau aku nggak salah dengar, tadi kakak kenalin calon suami kakak ke Eyang dan juga Oma. Ini cuma kalah-kalahan kakak kan? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Bi? Emangnya salah kalau kakak ini ngenalin calon suami kakak ke yang sama Oma? Ya enggak. Tapi dibalik semua ini kakak nggak punya motif tertentu kan? Motif apa sih, Bi? Emang nggak boleh kalau kakak ini bahagia? Kamu tahu sendiri kan, kakak ini sendiri semenjak ditinggal papanya Reno. Emangnya nggak boleh kakak nikah lagi?
Kamu tuh sebagai adek bukannya support kakaknya malah ngomong yang aneh-aneh. Aku ngomong kayak gini karena aku tahu siapa kakak. Kalau kakak memang beneran serius, ya udah, buktiin aja. Emang serius kok? Dan tadi aku ketemu sama David Kamu ketemu David? Di mana? di rumah sakit Siaga Pratama. Tapi habis itu dia pergi dan sekarang aku nggak tahu harus nyari David kemana lagi. David sebenarnya sakit apa sih? Fit, tadi kata Amanda dia lihat kamu di rumah sakit Permata. Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak lagi sakit kan? Kamu di mana sih, Fit? Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku tahu kamu butuh waktu buat sendirian. Tapi dengan kamu pergi kayak gini, nggak akan menyelesaikan masalah. Please, kamu kembali ya. Kita semua di sini sayang sama kamu dan tunggu kamu kembali. Atau seenggaknya kamu kabari aku, Fit. Biar aku tahu kalau kamu baik-baik aja. Maafin aku, Kinan. Aku bukannya nggak mau balas pesan kamu atau ngasih tahu aku lagi di mana. Tapi kalau aku kasih tahu kamu, aku yakin kamu pasti akan kasih tahu Amanda. Dan aku nggak mau sampai itu terjadi. Aku masih butuh waktu untuk memikirkan semua ini, menyembuhkan luka hatiku. Dan aku nggak tahu itu sampai kapan. Ternyata dibaca sama David DM-nya. Semoga kamu baik-baik aja ya dimanapun kamu berada. Mas, Ya mbak, saya mau pesan sandwichnya satu ya. ada yang lain nggak mbak? Itu aja. Tunggu sebentar ya mbak. Boleh juga ini. Kalau saya punya istri kayak kamu, saya nggak bakal sia-siain. Kamu itu udah cantik, baik. Kurangnya kamu itu apa? Kinan? Kenapa sih jadi kepikiran Kinan ya? Halo Pak Radit. Halo Kinan. Kamu lagi nggak sibuk kan? Oh, enggak kok Pak. Ada apa? Kita bisa ketemuan nggak di luar? Sekarang gantian nih. Saya yang mau curhat sama kamu. Bisa.
Tapi saya harus ngabarin suami saya dulu ya. Saya minta izin dulu ke Mas Abi. Kan tahu sendiri, saya pasti harus laporan dulu sama suami saya. Oke. Ya udah. Ya udah, 1 jaman lagi saya langsung berangkat ya. Saya siap-siap dulu. Ki nanti lagi teleponan sama siapa sih? Terus kok pakai nanya kira-kira alasannya apa? Emangnya dia bohong mau pergi kemana? Pergi sama temennya. Temennya itu cewek apa cowok? Kamu tuh harus tahu sebagai suami, cowok apa cewek. Terus kamu juga harus hati-hati. Jangan sering-sering izinin dia pergi. Silakan ya Mbak. Makasih, Mas. Maaf Mbak, banyak kenapa ya? Enggak, saya nggak apa-apa kok, Mas. Ini Mbak, silakan tisunya. Makasih ya, Mas. Mas baik banget sama saya. Kalau gitu saya permisi Mbak. Tunggu sebentar, Mas. Kenapa Mbak? Saya boleh minta tolong nggak sama Mas? Ini sebenarnya penting, Mas. Mas boleh duduk sebentar? Tapi kan saya masih kerja Mbak. Sebentar aja, Mas. Tolong ya. Baik Mbak, kebetulan jam shift saya juga udah mau kelar. Mau minta tolong apa Mbak? Begini, Mas. Sebenarnya saya itu lagi punya masalah keluarga. Saya punya adik perempuan namanya Claudia. Dia sekarang lagi dekat sama om yang udah tua, Mas. Makanya sekarang orang tua saya lagi sakit-sakitan mikirin itu semua. Saya udah nasehatin adik saya, tapi dia nggak ngerti-ngerti juga, Mas. Saya bingung saya harus ngapain. Makanya tadi saya kepikiran langsung lihat Mas. Kayaknya Mas itu seumuran deh sama adik saya. Mas mau nggak kenalan sama adik saya? Mas tenang aja. Nanti saya akan bayar Mas lebih dari gaji Mas di sini. Mas Abi? Mas, saya mau izin ketemu sama teman saya, boleh nggak? Teman yang mana lagi? Bukannya belum lama ini baru aja kamu ketemu sama teman-teman kuliah kamu? Oh, tapi bukan, ini beda. Ini teman SMA saya. Dia baru aja balik dari luar negeri, jadi dadakan ngabarinnya. Boleh nggak, Mas? Ya udah. Tapi jangan pulang malam-malam. Ya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu ya, Mas. Ya. Gimana ya Mbak ya? Saya juga jadi bingung sendiri. Soalnya baru pertama kali ini ada orang yang minta tolong seperti ini Mbak. Saya juga udah putus asa, Mas. Saya nggak ngerti saya harus ngapain. Emang sih ini sebenarnya nggak sopan dan tiba-tiba saya minta Mas untuk bantuin saya, tapi saya berharap Mas mau ya bantu saya. Tapi kalau seandainya nanti Mas suka atau Mas naksir sama adik saya nggak keberatan kok, Mas. Ini fotonya. Namanya Claudia. Cantik ya Mbak, tapi sayang malah jatuh cinta ke lelaki yang salah. Makanya saya berharap Mas bisa bantuin saya. Sebenarnya adik saya itu orang baik. Satu-satunya kebodohan dia itu adalah ya dia cinta sama laki-laki yang udah tua. Gimana ya Mbak? Saya pikir-pikir dulu ya Mbak. Iya, Mas. Dan saya berharap banget Mas tertarik ya. Baik Mbak. Ya udah, saya minta handphone Mas saya biar saya catat nomor saya. Boleh.
Nih Mas, nanti tolong hubungin saya ya kalau Mas mau dan tertarik dengan tawaran saya. Baik, Mbak. Ya, makasih Mas. Gerak-geriknya mencurigakan banget. Saya harus pastiin dia beneran ketemu sama temennya atau enggak. Ini apa-apaan sih? Kok Abi tiba-tiba curiga sama aku coba? Oh, ini pasti Jumi nih yang ngasih tahu ke Abi kalau tadi Firman kesini naik angkot. Gak bisa dibiarin ini. Pas banget dia telepon. Halo, Halo, Ibu Anita. Gimana tadi aktingnya saya? Bayaran saya gimana? kamu tuh ya, di otak kamu cuma bayaran kamu aja. Kamu aja gak becus. Gara-gara kamu semuanya hampir terbongkar tau gak? Gara-gara kamu kesini naik angkot. Naik mobil kek? Ya, saya kan belum punya mobil, Ibu. Sebenarnya saya tadi mau naik motor, tapi motor di bengkel. What? Kamu mau naik motor? Ya ampun Firman, kamu itu kan lagi acting jadi pengusaha. Masa naik motor sih? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalau kamu ke rumah saya lagi, kamu harus naik mobil yang mewah, yang pantas. Saya nggak mau ya, gara-gara kamu semuanya kebongkar, tahu nggak? Ingat ya, saya udah mau bayar kamu mahal loh. Ya, Ibu. Tapi kalau saya naik mobil, dibayarkan? Iya, tenang aja. Lakuin aja dulu. Keren banget sih. Pak Radit, Hai, silakan. ada apa nih Pak? Pak Radit mau curhat apa? Kok Kinan malah ketemu sama si Radit? Tadi dia bilang sama saya mau ketemu teman SMA-nya. Sebenarnya saya bingung. Saya nggak enak mau ceritanya sama kamu. Nggak apa-apa Pak, cerita aja sama saya. Saya kan udah biasa curhat sama Pak Radit. Saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Kenapa Kinan sampai bohong sama saya? Nggak, saya nggak boleh gegabah seperti ini. Belum tentu mereka ada apa-apa. Pasti ini semua si Radit yang maksa untuk ketemu sama Kinanti. Dan mungkin aja ada masalah kerjaan kemarin yang belum selesai. Ya, di usia saya yang segini, saya ngerasa kok saya susah banget ya dapat pasangan. Padahal saya udah punya segalanya. Saya punya rumah, saya punya usaha. Tapi cuma satu yang belum saya punya. Seorang istri. Dasarnya si Firman itu, kerjaan dia aja belum beres sudah minta uang. Awas aja kalau sampai dia kesini lagi nggak pakai mobil mewah. Ditambah lagi si Jumi. Mana ada sih asisten rumah tangga skepo itu? Dan ngapain juga coba Oma pertahanin asisten rumah tangga kayak dia. Bikin kesel aja. Saya lagi sama Kinanti. Ini dia nih berita yang bikin saya senang. Hebat juga ya si Radit. Kok bisa sampai Kinanti temuin dia terus?
bener dugaan aku selama ini. Emang Kinanti itu perempuan gak bener. Tapi bagus deh. Kalau kayak gini kan, rumah tangga Kinanti sama Abi pasti berantakan, hancur. Jadinya kan Eyang sama Abi bisa merubah surat wasiatnya dan mencoret nama Kinanti. Sebenarnya sih saya nggak pilih-pilih kok. Tapi saya nggak tahu kenapa kok Tuhan itu menutup jodoh saya. Pak Radit, saya yakin kok orang baik seperti Bapak pasti nanti akan dipertemukan dengan wanita yang baik juga. Ini bukan soal Tuhan menutup pintu jodoh Bapak, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan jodoh yang terbaik untuk Bapak. Kamu kenapa pengen putus? Kita kan udah pacaran yang selama 7 tahun. Kalau aku ada salah, bilang. Biar aku bisa koreksi diri. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah capek sama kamu. Gonta ganti pekerjaan terus. Terus sekarang kamu cuma jadi waiter. Apa ini? Kamu gak bisa baca. Ini undangan pernikahan aku. Aku udah nemuin laki-laki yang lebih dari kamu. Kamu rumah aja gak punya. Bisa-bisa aku hidup sengsara nanti sama kamu. Oh iya, satu hal lagi. Kamu gak diundang ke pernikahan aku. Sayang. Makasih ya Kinan. Setelah saya bercerita gini, saya merasa beban di pundak saya jauh lebih berkurang. Hei. Harus berapa kali saya bilang sama kamu? Ngapain kamu berurusan lagi sama dia? Pak Abi, ini nggak yang seperti Pak Abi lihat. Saya bisa jelasin kok, Pak. Anda diam ya. Ini urusan saya sama istri saya. Begitu urusan saya sama istri saya selesai, baru Anda berurusan sama saya. Ayo ikut saya. Mas, Kalau saya ikutin mereka, Kinanti pasti tambah bermasalah. Kenapa sih Abimana sampai mergogin kita? Belum juga saya berhasil mendapatkan hatinya Kinanti sepenuhnya. Mas Abi dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Mas, iya saya minta maaf. Saya udah bohong sama Mas Abi, saya nggak bilang kalau saya mau ketemuan sama Radit. Tapi ini nggak kayak yang Mas Abi pikirin. Mas Abi. Ngapain juga ya saya harus cemas? Harusnya kan saya senang. Abimana pasti marah banget ngelihat kita bersama. Laki-laki seperti Abimana pasti dia berpikir kalau Kinanti sama saya punya hubungan yang khusus. Ya, saya berharap aja. Semoga setelah ini Abimana dan Kinanti bertengkar hebat. Dan saya tinggal menunggu Kinanti jatuh ke pelukan saya. Kamu ngapain masih ketemu sama Raditya?
Ada hubungan apa kamu sama dia? Mas, saya nggak ada hubungan apa-apa. Mas Abi tuh salah paham. Mas Abi jangan mikir yang macem-macem dong. Apanya yang salah paham? Kamu bohong sama saya, kamu bilang mau pergi ketemu sama teman-teman kamu, tapi kamu perginya ketemu sama Raditya. Dan saya lihat sendiri ya tadi. Kamu senyum-senyum sama dia. Kamu naksir sama si Raditya. Tapi saya nggak naksir sama dia. Mas Abi tuh salah paham. Mas Radit tuh Dharma. Mbak, saya pesan ini 2 ya. Oh iya Mbak, tunggu sebentar ya. Ya. Siapa sih yang telepon? Halo? Halo Mbak, dan Mbak Karina. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Ian Mbak, waiters yang tadi Mbak temuin di kafe. Oh, iya Mas. Gimana Mas? Maaf Mbak sebelumnya. Apa tawaran Mbak buat deketin adik Mbak itu masih berlaku? Masih. Jadi gimana? Apa Mas udah bikin keputusan? Iya Mbak, saya mau tawaran itu. Oke. Kalau gitu gini aja ya. Nanti kita atur waktunya untuk ketemu. Di mana dan kapannya nanti saya kabarin ya Mas. Baik Mbak. Yes. Akhirnya cowok itu mau juga. Dan sebentar lagi aku akan berhasil pisahin Mas Herman dan perempuan pelakor itu. Dharma. Iya Mas, dia Dharma. Dharma yang kita cari-cari selama ini. Tapi gimana mungkin? Saya dengar semua dari Mbak Anita. Waktu Mbak Anita lagi ngomong sama Reno. Jadi mereka berdua tahu kalau Raditya itu adalah Dharma dan mereka nggak bilang ke saya. Dan kamu juga. Kenapa begitu kamu tahu kamu nggak cerita ke saya? Akhirnya saya tahu Dharma selama ini ada di dekat saya. Tapi kamu nggak bilang sama saya. Malah kamu bertindak sendiri kayak begini. Saya nggak akan kasih ampun itu orang. Mas Abi tunggu dulu. Tenang dulu Mas, tenang. Gimana saya bisa tenang? Dia udah berusaha untuk ngancurin saya, kamu, dan keluarga kita semua. Terus saya harus tenang. Ini nih alasan saya, kenapa saya nggak mau langsung ngasih tahu Mas Abi. Karena saya nggak mau Mas Abi sampai berpikiran sempit kayak gini. Terus apa? Mas Abi mau ngebongkar siapa dia sebenarnya. Dia pasti bakalan ngelak, Mas. Please dengerin saya dulu. Jangan dengan cara kayak gitu. Saya selama ini deketin dia itu karena saya sengaja mau ngejebak dia, Mas. Ayo kita jebak dia bareng-bareng. Supaya dia semakin percaya kalau kita tuh benar-benar bermasalah. Mas, kita harus bongkar kejahatannya Radit. Ini semua demi Mas Abi. Tapi saya nggak suka dengan cara seperti ini. Harusnya dari awal begitu kamu tahu, kamu bilang ke saya. Jangan kamu langsung bertindak sendiri kayak begini. Mas, kalau saya bilang sama Mas Abi pasti nanti keburu emosi, yang ada kita gagal. Ayo loh Mas, tinggal sedikit lagi loh, selangkah lagi loh, supaya saya bisa ngebongkar kejahatannya dia. Saya janji, saya akan hati-hati. Mas Abi, Mas itu ada Radit.
Dia sekarang pasti lagi ngawasin kita. Kita harus pura-pura ribut besar, Mas. Ayo, Mas. Sialan, bisa-bisanya Reno cuekin gue. Ternyata selama ini gertakan gue nggak ngaruh di Reno. Gue harus nyari cara. Saatnya gue kasih bom ke Reno. Keluar kamu. Mas. Keluar. Mas Abi. Pergi. Mas Abi. Mas Abi dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Apalagi? Hah? Kamu udah berani bohong sama saya. Kamu udah berkhianat sama saya. Terus saya harus masih dengar alasan kamu. Kamu mau bikin 1000 alasan pun, saya gak akan pernah percaya lagi sama kamu ya. Sekarang kamu pergi ya. Dan jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Mas Abi saya mohon. Minggir! Mas Abi. Mas buka pintunya. Mas dengerin penjelasan saya dulu, Mas Abi. Mas Abi. Apa benar ya si Firman itu naik angkot? Kayaknya aku nggak percaya deh. Eyang, Oma, ternyata pacarnya Nyonya Anita itu yang pengusaha, masa pulangnya naik mobil angkot? Jumi! Jumi! Iya, Eyang. Emangnya benar si Firman tuh naik angkot tadi? Oh my, bener Eyang, mana berani Jumi bohong sama Eyang. Orang dia di luar aja kagak ada mobil parkir, tahu-tahu dia nyelonong baik lewat pagar. Dengar ya sekarang ya. Eyang mau kasih tugas sama kamu. Siap Eyang. Kamu awasin terus si Firman. Kalau ada yang mencurigakan, cepat kasih laporan ke Eyang, ya. Oh, Dut Mong, dengan senang hati Eyang. Sekarang. Besok. Iya Eyang, siap. Pak Radit. Kinan? Kamu duduk dulu. Gimana Pak Abi? Saya minta maaf ya. Saya malah bikin kamu jadi berantem sama Pak Abi. Saya udah sakit hati banget sama Mas Abi, Pak. Saya udah gak sanggup lagi sama dia. Yaudah. Kita nggak usah bahas ini ya. Oke? Sekarang kamu tenangin diri kamu. Ya, kalau kamu mau nangis silahkan, nggak apa-apa. Saya tunggu di sini. Ngapain ngeliatin saya? Kagak Nyonya.
Udah bosan hidup tenang, iya? Oh, Dutut Mong. Kita lihat aja Nyonya. Sekarang Jumi mulai beraksi. Siapa yang kelihatan kedoknya? Makan tuh pencarian. Udah cukup. Kamu nggak pantas nangisin laki-laki yang seperti itu. Ya? Maaf ya Pak Radit. Saya bikin Pak Radit kena masalah sama Mas Abi. Ini semua pasti berimbas sama proyeknya Pak Radit. Nggak masalah Kinanti. Saya nggak mentingin kerjaan. Yang terpenting sekarang gimana kondisi kamu? Gimana? Kamu nggak apa-apa? Saya nggak tahu, yang jelas saya nggak bisa pulang ke rumahnya Mas Abi. Saya nggak bisa ketemu dia, Pak. Kalau kamu mau, saya bakal antar kamu kemanapun. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya tujuan. Gini aja, saya ada apartemen kosong. Gimana kalau kamu tinggal di sana? Nggak usah, Pak. Saya mau nginep di hotel aja. Oke, nggak masalah. Kalau kamu mau nginep di hotel, saya antar ya. Iya, boleh, Pak. Mas Abi tuh salah paham. Mas Radit tuh Dharma. Dharma yang kita cari-cari selama ini. Tapi gimana mungkin? Saya dengar semua dari Mbak Anita. Waktu Mbak Anita lagi ngomong sama Reno. Jadi mereka berdua tahu kalau Raditya itu adalah Dharma dan mereka nggak bilang ke saya. Ini udah benar-benar kelewatan. Kak Anita kenapa nggak kasih tahu saya? Apa sebetulnya rencana dia? Saya harus awasi dia. Oh, Mas. Ya Mbak. Jadi gimana? Apa yang harus saya lakuin? Saya berharap kalau dia itu putus sama Om Hidung Belang itu, biar dia sangka kalau kamu itu selingkuh sama adik saya. Tapi dengan syarat, kalau dia itu jangan sampai tahu kalau saya yang suruh kamu. Baik, saya bisa lakuin itu. Kalau begitu saya permisi, Mbak. Terima kasih, Mas. Abi? Ada apa, Bi? Kok muka kamu kusut gitu? Cerita sama Oma. Oma nggak boleh tahu soal Kanita dan Radit, supaya rencananya nanti bisa berjalan lancar. Aku habis pergokin nanti berdua sama Raditya, Oma. Berdua? Berdua maksud kamu gimana? Kinan sama Raditya kan memang ada project berdua. Jadi wajar kan kalau mereka meeting bersama? Tapi hubungan mereka lebih dari sekedar bisnis, Oma.
Padahal kamu bisa tinggal di apartemen saya. Kosong kok. Tapi nggak masalah. Kalau kamu lebih nyaman stay di hotel. Maaf ya Radit, saya cuma nggak mau memperkeruh keadaan aja. Karena gimana pun juga kan saya masih istri sahnya Mas Abimana. Ya. Jadi saya lebih baik seperti ini nginep di hotel. Saya paham kok. Ya. Saya minta maaf, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau mastiin aja semuanya aman, ya, kamu nyaman. Kalau ada apa-apa, kamu hubungin saya, oke? Ya udah, kalau gitu kamu istirahat ya. Sampai ketemu besok. Iya, makasih banyak ya. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kamu yang nolongin saya. Udah cukup bilang makasihnya, ya. Saya permisi. Maksud kamu? Ya, Abi lihat mereka pergi berdua. Bahkan sampai pegangan tangan, Oma. Nggak mungkin, Bi. Kamu pasti salah sangka. Kinan nggak mungkin seperti itu. Gak, Oma. Kinan tuh udah berani selingkuh di belakang Abi. Dia udah berani bohong sama Abi. Udah lah, Oma. Abi lagi gak bisa mikir jernih. Abi perlu waktu untuk sendiri. Aku tinggal ke dalam sebentar, Oma. Bagus, rencana Radit berjalan mulus. Kinan udah ketahuan. Artinya sebentar lagi perempuan itu bakal didepak sama Abi. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ya Allah. Ada apa lagi sama rumah tangga Kinan dan Abi? Rasanya saya nggak percaya kalau Kinan sampai selingkuh. Akhirnya selesai juga acting aku hari ini. Sabi lagi ngapain ya? Halo. Kamu di mana sekarang? Kamu nggak apa-apa kan? Mas Abi, saya baik-baik aja kok. Sekarang saya lagi ada di Hotel Rahel nih. Mas Abi tahu nggak? Tadi Radit tuh nyuruh saya untuk stay di apartemennya dia loh. Apartemennya dia? Kurang ajar banget tuh orang. Tapi kamu sekarang sendirian kan? Iya, saya sendirian Mas di sini. Tapi saya beneran saya nggak apa-apa kok Mas. Yang penting sekarang Radit tuh percaya kalau kita bener-bener lagi ribut besar. Ya udah, bagus kalau gitu. Ya makanya sekarang Radit nyuruh saya untuk stay di sini dulu. Sampai sementara waktu, sampai semuanya udah tenang. Ya tapi tenangnya sampai kapan? Saya nggak suka nih kondisi seperti ini. Lagian kamu tega apa ninggalin saya di rumah sendirian? Ya nggak mau lah Mas, saya juga nggak mau kayak gini. Tapi mau kayak gimana lagi? Ini kan demi kebaikan kita. Pokoknya sampai rencana ini berhasil, kita harus tahan ya Mas kayak gini dulu. Ya udah. Tapi yang terpenting, kamu harus tetap hati-hati. Kamu kan orangnya sembrono. Jangan sampai lengah kamu. Iya, saya janji Mas. Secepatnya kita bisa berkumpul lagi ya di rumah. Iya, amin.
Rima? Kamu ngapain ngelamun begitu? Oh, Rima? Enggak kok. Rima nggak ngelamun. Kamu pikir mata ibu udah buta? Iya, ibu nggak bisa lihat. Ada masalah apa? Cerita sama ibu. Rima? Iya, Bu. Abi. Abi? Kenapa? Katanya dia lihat Kinan berdua sama laki-laki. Berdua sama laki-laki? Maksud kamu gimana? Coba sekarang kamu jelasin sama ibu. Biar ibu gak punya pikiran yang bukan-bukan sama dia. Jelasin. Rima juga jadi bingung. Bingung gimana harus menghadapi persoalan ini. Sekarang Kinannya di mana? Rima juga nggak tahu. Abi nggak cerita banyak sama Rima. Mukanya kusut begitu, dia langsung pergi ke kamar. Keluar kamu. Keluar. Mas Abi. Pergi. Mas Abi dengerin saya dulu, Mas. Apa lagi? Hah? Kamu udah berani bohong sama saya. Kamu udah berkhianat sama saya. Terus saya harus masih dengar alasan kamu. Halo? Halo, Mas Dharma. Beneran? Abi mergokin kamu sama Kinan berduaan? Iya. Kenapa? Abi mana pasti ngerengek-rengek sama kalian? Ya nggak gitu sih, tapi Abi marah besar. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya nggak kebayang kalau Abi mana tahu istrinya nggak pulang dan dia nginap di hotel. Abi mana pasti marah banget. Gimana nih maksudnya? Kinanti nggak pulang nginap di hotel? Ya ampun, ini sih parah banget. Saya yakin rencana kamu pasti nggak bakal gagal. Iya dong. Kapan rencana Raditya gagal? Ini kan mobil David. David! Tunggu. Ibu ini siapa ya? Kok pakai mobil ini? Oh, emangnya kenapa? Ini kan mobil saya. Bukan, ini mobil calon suami saya. Suaminya Mbak siapa? Namanya David. Oh, Pak David. Tunggu, jadi ibu kenal sama calon suami saya? Saya tahu namanya. Soalnya baru 1 minggu ini saya beli mobil di showroom dan kebetulan nama di STNK dan BPKB-nya masih atas nama Pak David. Ibu beli mobil di showroom mana ya? Di Atikah Cars. Yaudah kalau gitu terima kasih ya infonya. Sama-sama. Bi, kok Kinan sampai jam segini belum pulang? Gak tahu. Tadi aku telepon juga gak diangkat-angkat sama dia. Kalau gitu dicari dong. Masalah keluarga itu bukan perkara sepele. Masa kamu diem aja?
Cari. Gimana sih Kinan jadi istri? Dia yang salah, dia yang lebih marah. Mukanya aja sok polos, tapi ternyata tukang selingkuh. Kinan. Kakak nggak usah tahu ya. Jangan ikut campur sama rumah tangga orang. Permisi, Oma. Bi, Abi. Kok jadi mama? Orang mama nggak salah. Om kamu aja yang lagi sensi. Selamat malam, Mbak. Mau cari mobil apa? Saya kesini mau tanya sesuatu. Oh iya, silakan. Mau tanya apa ya? Bener nggak kalau mobil dengan plat nomor ini atas nama David jual mobilnya ke sini? Oh iya benar. Mas David waktu itu menukar tambah mobilnya, tapi bukan menjual lepas. Oh ya? Dia jual dengan mobil apa ya? Plat nomornya apa? Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini siapanya ya? Saya calon istrinya. Oh iya, sebentar ya Mbak. Saya cek dulu database-nya. Iya. Makasih. Ini Mbak. Makasih banyak ya. Yaudah kalau gitu saya permisi. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Bodo amat lah sama masalah Om Abi. Masalah gue aja belum kelar. Ya kali gue mau ngurusin masalah dia. Mendingan gue tidur aja kan. Capek juga. Oh iya. Lagi pula, si Tania nggak bakalan mungkin kan berani datang ke rumah gue lagi. Dia kan gak ada bukti kuat. Ya kalaupun ada, keluarga gue pasti belain gue lah. Paling gak tidur nyenyak aja deh buat malam ini. Baru juga mau merem. Siapa lagi sih? Tania. Jalan Ciputat. Ini kan lokasi rumah gua. Dia ngapain ngirim beginian? Ini udah depan rumah gue. Aduh. Mama sama Om Abi kan lagi ada masalah. Ini gak boleh ketemu nih sama dia. Tania. Tolong sekarang juga kamu cari pemilik mobil ini. Ini platnya dan ini bayaran kamu. Kalau kamu bisa menemukan dalam waktu cepat, saya akan bayar 3 kali lipat. Baik bos, beres. Kalau gitu saya jalan dulu. Mana sih dia?
Bener kok ini Sherlocknya. Cariin aku ya? Tenang aja. Aku belum mau sekarang kok ke rumah kamu. Soalnya ini cuma peringatan aja. Supaya kamu tahu kalau aku nggak main-main. Bener dugaan gue. Ini cuma neror gue. Mas Abi, Kok kamu belum tidur? belum bisa tidur nih Mas. Nggak tahu kenapa. Lagi banyak pikiran kayaknya. Mikirin apa sih? Paling cuma mikir untuk balas si Radit aja. Masa segitunya sampai nggak bisa tidur kamu? Kok Radit sih? Saya nggak mikirin Radit. Justru saya mikirin Mas Abi. Saya ngerasa aneh kayak begini. Saya tidur sendirian di kamar sekarang. Padahal kita nggak ada apa-apa. Kita nggak lagi berantem tapi kayak begini kondisinya. Iya Mas. Belum ada sehari. Rasanya saya udah kangen banget sama rumah. Gimana di rumah? Baik-baik aja kan di sana? Apanya yang baik? Eyang sama Oma tuh cemas banget mikirin kamu. Belum lagi ke Anita. Dia tuh ngejelek-jelekin kamu dari tadi. Untung aja cuma saya bentak, nggak saya pukul. Mas Abi, kok dibentak sih? Nanti kalau sampai ketahuan rencana kita gagal loh. Ya habis dia ngata-ngatain kamu terus. Menurut saya udah kelewatan. Ya wajar lah saya bentak. Ya tapi Mas Abi juga harus sabar. Kalau enggak nanti rencana kita ketahuan. Ya udahlah Mas. Untuk saat ini biarin aja. Mbak Anita mau ngomong apa, nggak usah dipikirin. Yang penting kan kita tahu sebenarnya yang terjadi kayak gimana. Mas Abi yang sabar ya. Makasih ya. Makasih untuk apa Mas? Ya. Makasih kamu udah mau lakuin ini semua untuk saya. Iya Mas. Saya rela lakuin apapun demi rumah tangga kita. Mas Abi tenang aja. Ya udah sekarang Mas Abi istirahat ya. Saya juga istirahat. Bye. Oh my. Oma ngapain di situ? Oma ngapain di sini? Kok belum tidur? Oma, emangnya Oma ada masalah apa sih? Oma lagi nunggu Kinanti pulang, Jum. Loh, emangnya Non Kinan belum pulang? Non Kinan kemana, Oma? Oma juga nggak tahu. Oma, kok Oma jadi sedih begini sih? Ngomong sama Jumi, Oma, ada apa? Abi bilang sama Oma, katanya Kinanti selingkuh sama Pak Raditya. Oh, Tutut, Mong. Abi ngeliat mereka berduaan. Oma, itu nggak mungkin, Oma. Jumi nggak percaya kalau Non Kinan selingkuh. Oma juga nggak percaya, Jum. Makanya Oma sekarang nungguin Kinan pulang karena Oma ingin bicara empat mata sama Kinan.
Oma harus bicara sama dia. Iya Oma. Cumi bener gak percaya. Non Kinan yang baik hati. Kok Non Kinan bisa seperti ini Oma? Oma gak tahu. Ya udah, Jumi nemenin Oma di sini ya. Atau Oma mau Jumi bikinin teh? Gak usah, Ju. Gak usah. Oma yang sabar ya. Mendingan Oma duduk yuk. Ayo Oma. Sabar Kinan. Ini cuma sementara aja kok. Semuanya nanti akan baik-baik aja. Kinan? Ngapain dia kesini malam-malam gini? Kinan? Enggak. Aku nggak mau biarin dia masuk. Gimana pun juga aku harus tetap jaga perasaan dan kehormatannya Mas Abi. Apa jangan-jangan Kinan udah tidur ya? Padahal hari ini saya mau ajak dia senang-senang. Pasti dia ngerasa terpukul banget. Ketahuan sama Abimana secepat ini. Kayaknya dia udah pergi. Syukurlah. Mudah-mudahan semua ini cepat selesai. Aku gak mau seperti ini lama-lama. Ya Allah. Oma kesian banget sih. Jom. Oma kenapa tidur di sini? Iya Tuan. Tadi Oma ngotot banget pengen nungguin Non Kinan pulang. Oma. Oma. Abi. Oma kenapa tidur di sini? Tidur di kamar dong Oma, nanti Oma sakit loh. Oma nunggu Kinan, Bi. Bi. Oma gak mau lihat kamu ribut ya. Oma juga gak mau lihat kamu sama Kinan pisah. Jadi Oma tunggu Kinan pulang, Oma mau bicara sama Kinan, Bi. Mungkin Kinan perlu waktu untuk sendiri, Oma. Oma sekarang istirahat aja. Tapi kamu janji ya, kalau bicara sama Kinan, jangan pakai emosi.
kamu harus bisa bicara baik-baik ya. Iya, Oma. Abi pasti akan berusaha untuk nyelesain semua masalah Abi. Yang terpenting sekarang, Oma istirahat. Oma juga jangan sampai sakit. Oma mau Abi ikutan khawatir mikirin Oma. Oma ke kamar ya? Ya. Jum, antar Oma ke kamar. Siap Tuan. Ayo Oma. Ini alamatnya, Bu. Desa Sumaju, Jalan Pramuka nomor 3. Akhirnya, sekarang aku tahu David di mana. Ya. Pagi, Oma. Bi. Pagi. Bi, benar Kinan nggak pulang semalam? Bener, Bi. Kinan nggak pulang semalam. Keterlaluannya istri kamu itu ya. Ini udah gak bener. Kalau kalian berantem berdua, berarti bukan dia bisa gak pulang. Sekarang dia di mana? Jangan-jangan dia nginep tuh sama laki itu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Gak usah belain dia. Memangnya ada yang mastiin? Kamu tahu sekarang di mana Kinan? Nggak tahu ya. Abi telepon nggak diangkat-angkat soalnya. Kamu tuh harus tegas. Gak bisa kayak begini terus. Nyesel deh yang udah percaya yang banggain dia. Apa ternyata udah kayak gini. Ya, yang nanti Abi usaha untuk cari Kinanti ya. Bi, cari dong istri kamu di mana. Selesaikan masalah ini dengan baik-baik, ya. Iya, Oma. Ini kayak mau bisik kumis lele. Kinan, kamu yakin nggak mau saya antar ke dalam buat jelasin ke keluarga kamu dan Pak Abi? Oh, nggak usah. Biar saya aja nanti yang jelasin sendiri.
usah teriak-teriak. Iya maaf Eyang. Tuan, itu non Kinan udah pulang, tapi dianterin sama si kumis lele. Maaf, maksud Jumi Pak Radit. Maaf. Ian. Kalau dia, sorry gue nggak sengaja ya. Tumpah lagi. Nggak usah. Baju lu nggak ada yang kotor nggak? Nggak. Sepatu? Nggak, it's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seriusan. Iya. Gue ganti ya kopinya sama yang baru ya. Nggak usah, lo kayak sama siapa aja. Seriusan gue nggak enak. Tunggu bentar ya. Makin keren aja Ian lama gak ketemu. By the way, ngapain dia harus ganti kopi gue? Kan cuma kopi. Jadi gak enak gue. Mas Abi mau kemana? Keluar. Abi. Sini. Hah? Abi. Sini. Mas Abi. Tenang dulu, Pak. Kamu diam ya. Sekarang kamu bilang sama saya, apa tujuan Anda dekati istri saya? Hah? Pak, saya cuma antar bukinan ke sini, Pak. Mas Abi. Mas udah Mas cukup. Mas Abi jangan pakai kekerasan kayak gitu dong. Lagian bukan salahnya Radit. Radit? Sekarang kamu panggil dia pakai namanya. Radit, udah mendingan kamu pergi sekarang. Urusan kita belum selesai ya. Mau kemana? Mas Abi, Mas Tunggu. Abi, Mas Abi udah. Mas. Sini. Mas. Udah lepasin. Kamu ngapain belain orang kayak gitu? Bener-bener keterlaluan ya. Si Kinanti, kok berani diantar pulang sama Radit? Eyang, Oma, lihat deh. Masa selingkuh terang-terangan kayak gitu? Ada hubungan apa kamu sama dia? Habis ngapain kalian semalam? Ngaku. Mas Abi. Mas Abi tega ya? Tega nuduh saya kayak gitu. Kecewa sama Mas Abi. Kinan. Bu, kok situasinya jadi tambah gawat begini? Ibu juga nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya Kinan pulang sama laki-laki itu? Bu, ayo kita ke sana. Kita dengar penjelasannya Kinan. Ayo. Kinan. Abi tunggu. Kamu lagi emosional. Sebaiknya kamu tidak bicara sama Kinan. Nanti masalahnya malah makin ruwet. Bukannya selesai. Biar Oma yang bicara sama Kinan. Kamu tunggu di sini. Bi, duduk dulu deh. Duduk. Udah dengerin oma kamu dulu aja. Biar semuanya oma kamu yang bicara sama Kinan. Ini yang terbaik buat kamu, buat kalian berdua. Ya. Sekarang duduk aja di sini. Kamu sama Eyang di sini. Ya.
Halo, Mbak Karina. Kamu udah dapetin adik saya, Claudia? Iya, saya udah berhasil ngajak Claudia ngobrol di taman jogging. Bagus. Pokoknya kamu pepet terus adik saya. Kamu deketin dia, bikin dia terkesan. Sampai dia suka sama kamu. Iya Mbak Karina, saya pasti bisa dapetin hatinya Claudia. Oke. Karina? Kok Ian kenal sama Karina? Oh, ternyata Ian kerja sama Karina. Kinan, kamu mau kemana? Maaf, Oma. Kinan harus pergi dari sini. Please jangan pergi, Kinan. Ini semua masih bisa dibicarakan baik-baik, kan? Oma, Kinan udah coba bicara baik-baik sama Mas Abi, Oma. Tapi itu percuma. Kinan rasa ini yang terbaik untuk Mas Abi sama Kinan saat ini, Oma. Kinan, Abi sudah cerita sama Oma. Dia bilang, dia lihat kamu berduaan dengan Pak Radit. Ya jelas aja Abi marah kan. Oma, Kinan berharap Oma gak ikut-ikutan duduk Kinan ngelakuin hal serendah itu. Kinan juga udah coba jelasin ke Mas Abi kalau Kinan tuh gak selingkuh, Oma. Tapi Mas Abi gak mau dengerin penjelasannya Kinan. Malah marah-marahin Kinan di depan orang banyak. Ya itu artinya Abi sayang sekali sama kamu. Lagi pula, memang gak pantas kan seorang istri yang sudah bersuami bertemu dengan pria lain diam-diam. Maaf, Oma. Tapi Kinan tetap harus pergi. Kinan mau nenangin pikiran Kinan dulu. Kinan jangan pergi, Kinan. Ternyata si Ian dibayar sama Karina buat ngerjain aku. Tega banget sih. Wow, nih kopinya. Sorry ya. Thank you. By the way, lu lari sendirian? Atau sama pacar atau sama suami? Sendiri. Seriusan sendiri? Hubungan lu sama yang tua bangga itu gimana? Masih lanjut? Ya gitu deh. Padahal gue berharap nih ya sama lu. Lu nya malah sama yang itu. Ya udah. Udah jam segini gue mau ke kantor dulu ya. Seriusan? Padahal gue masih pengen ngobrol banyak sama lu. Iya, ntar lu WhatsApp gue aja ya. Nomor lu masih yang dulu kan? Masih kok. Ya udah. Yuk. Bye. Ya. Klo. Nanti malam gue video call ya. Bisa? Oh. Iya. See you. See you. Kinan. Mau kemana kamu? Saya nggak bisa tinggal di rumah ini terus. Kamu itu masih istri saya. Kalau saya nggak izinin kamu untuk pergi dari rumah ini, kamu tetap di rumah ini. Kalau Mas Abi masih anggap saya istri, seharusnya Mas Abi nggak mempermalukan saya di depan orang-orang. Dan kalau kamu masih anggap saya suami kamu nggak perlu jalan sama laki-laki lain. Oh, atau memang sengaja? Mau pergi dari rumah ini, mau pergi bareng sama si Radit itu? Terserah Mas Abi mau bilang apa. Saya kecewa sama sikapnya Mas Abi.
Jangan pergi, Kinan. Maafin Kinan, Oma. Tapi Kinan tetap harus pergi. Abi kejar istri kamu, Abi. Non mau kemana? Saya cuma mau cari ketenangan aja, Bi. Bi Jumi tolong titip Oma Rihma sama Mas Abi ya. Non! Oh, Dut Mong. Non mau kemana sih? Emangnya tuan muda udah gak sayang sama Non? Non bener-bener keluar dari rumah ini. Kalau Non pergi, Non mau tinggal di mana, Non? Bi Jumi tenang aja. Saya pasti baik-baik aja kok. Ya. Non! Oh my. Ini ngapa lagi sih? Ada masalah apa lagi sih? Bisa-bisanya Non Kinam pergi. Oh, Dut Mong. Mau meditasi macam apa juga kalau emang otaknya jahat tetap jahat. Maksud kamu apa ya? Ganggu orang aja. Kamu kan yang nyuruh cowok itu untuk deketin saya tadi. Cowok? Cowok maksud kamu? Nggak usah ngeles kamu. Kamu pikir saya bodoh? Hah? Kamu jangan asal nuduh saya ya. Kamu lihat kan dari tadi saya olahraga di sini. Tadi saya denger kok, cowok itu teleponan sama kamu. Dia nyebut nama Karina. Claudia? Bu, kayaknya kita udah sampai, Bu. Kalau lihat dari titik GPS-nya, rumahnya di sini, Bu. Iya benar di sini. Mas tunggu sini bentar ya. Baik, Bu. Akhirnya aku ketemu kamu juga, Fit. Kenapa Amanda bisa ada di sini? Gak ada nyerahnya sama sekali sih dia. Permisi. David kemana ya? Apa dia keluar tapi nggak bawa mobil? Abi, Buat apa, Oma? kamu rela? Kamu rela istri kamu pergi dari hidup kamu? Tanya sama hati kecil kamu. Dia yang punya keputusan untuk pergi, Oma. Dan bagi Abi, Kinanti udah mengkhianati pernikahan kami, Oma. Jadi buat apa aku kejar dia? Udahlah, Oma. Kalau Abi nggak mau dipaksa, jangan dipaksa. Diam kamu, Nit. Jangan makin memperkeruh suasana. Udah bener Kinanti pergi. Rencana makin berjalan mulus deh. Abi, istri pergi kamu biarin aja. Iya. Bagaimana kalau nanti dia pulang dianterin sama laki-laki lain? Mau kamu kehilangan Kinan? Iya, mau. Emangnya seakrab apa sih, Bi? Kinanti sama laki-laki itu?
Biarin aja lah Eyang, Oma. Dia mau pergi atau apapun. Kalau memang dia sadar dia salah, dia harusnya tetap di rumah ini. Dan Abi juga nggak tahu hubungan dia sama Radit seperti apa. Selama ini selalu pergi berdua kan mereka. Ngakunya atas nama kerja. Nggak taunya ada main di belakang. Abi! Kok kamu pagi-pagi udah ada di sini? Mas, Claudia, kamu kenapa? istri kedua kamu ini mau jebak aku, Mas. Karina, bikin ulah apa lagi sih kamu? Aku nggak bikin ulah apa-apa, Mas. Dia itu yang asal nuduh. Kamu lihat sendiri kan, aku dari tadi olahraga di sini. Terus tiba-tiba dia datang nuduh-nuduh aku. Mas, aku nggak bohong, Mas. Tadi waktu aku lagi jogging di taman, tiba-tiba ada cowok yang datang, pura-pura deketin aku, terus nabrak aku. Dan akhirnya aku denger dia lagi teleponan sama Karina. Karina sengaja, Mas, bayar dia untuk deketin aku. Percuma kita tanya sama Karina, dia nggak bakalan ngaku. Mendingan Mas cek aja handphonenya, kita lihat last call-nya siapa. Halo Mas Abi. Halo. Kamu di mana sekarang? Kamu baik-baik aja kan? Ini saya di taksi. Saya baik-baik aja kok Mas. Gimana keadaan di rumah? Rencana kita berhasil. Kak Anita masuk perangkap kita sekarang. Tadi Eyang sama Oma maksa saya untuk nyusulin kamu. Tapi saya nggak mau. Dan akhirnya Kak Anita belain saya untuk tetap nyusulin kamu. Aduh Mas. Saya rasa mau minta maaf deh sama Oma dan Eyang. Kasian banget, mereka kan nggak tahu apa-apa. Saya nggak suka lama-lama acting seperti ini. Ya saya juga nggak mau kayak gini lama-lama. Nanti saya bisa kangen sama Sabi. Ya, saya juga. Juga apa? Ya sepi aja di rumah. Terus saya tidur sendiri, nggak ada yang pijitin saya. Iya. Bilang aja kalau kangen, susah banget sih. Ya udah, berarti kita tinggal jalanin rencana yang kedua ya, Mas. Ya. Kamu kalau ada apa-apa langsung kabarin saya. Iya, Mas Abi. Bismillah. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Permisi. Kok nggak keluar-keluar ya David? Mbak cari siapa ya? Dari tadi saya liatin Mbak kayak orang kebingungan. Iya saya lagi nungguin tunangan saya, tapi dari tadi nggak keluar-keluar juga. Mbak salah rumah kali. Enggak kok, bener. Nih. Ini alamatnya kan? Bener kan? Iya bener, tapi ini rumah saya. Nggak mungkin. Itu mobilnya. Saya tahu banget. Mbak nggak percaya? Mbak mau bukti? Nih, kunci mobilnya sama saya. STNK-nya pun sama saya, Mbak. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Udah, saya masuk dulu ya, Mbak.
Pak, permisi. Iya, Mas. Saya boleh minta tolong nggak, Pak? Ya, minta tolong apa ya, Mas? Gini, Pak. Bapak lihat perempuan sana. Iya. Gini, Pak, ini perempuannya aneh, Pak. Dia tuh terus ngejar saya. Terus saya udah pindah rumah tapi tetap aja dia susul gitu. Makanya saya minta tolong ya, Pak. Iya, iya. Jadi, Pak, nanti Bapak lewat sana, terus bilang kalau mobil itu dan rumah itu punya Bapak ya. Oh, begitu. Baik, Pak. Ya, makasih. Maaf, Amanda. Aku nggak bisa ketemu sama kamu. Karina, sini handphone kamu. Sini. Enggak, Mas. Sini. Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa kok. Dia aja yang nuduh-nuduh aku sembarangan. Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin kalau dia ngomong gitu. Enggak ada apa-apa, Mas. Dia tuh bohong. Kamu yang bohong. Kalau emang gak ada apa-apa, kenapa kamu harus takut nunjukin handphone kamu ke Mas Herman? Kalau kamu gak berani, emang artinya ada sesuatu kan? Kamu nyembunyiin sesuatu kan? Ayo, sini handphonenya. Enggak. Karina, sini. Enggak, Mas. Sini. Mas, apaan sih? Karina. Enggak, Mas, Mas. Sini. Iya, lepasin. Sini. Hah? Padahal Non Kinan sama Tuan Muda kan pasangan yang paling romantis. Jumi gak percaya kalau Non Kinan itu selingkuh. Oh Dut ngong, apa ini terjadi semua sama Non Kinan? Jumi sampai bingung. Ngapain sih kamu pakai pikirin segala? Jelas-jelas Kinanti itu sok pencitraan aja. Muka sok polos, sok setia. Ternyata genit juga sama laki-laki lain, gak tau malu. Gimana kalau semua ini kebalikannya, Nyonya? Lagian belum ada faktanya, kok Nyonya jadi ngomong mulu, nyerocos baik. Kebalikan gimana? Jelas-jelas dia selingkuh kok. Sekali selingkuh tetap aja selingkuh. Aneh bener sih, ngapa jadi Nyonya yang ngegas? Kurang ajar sih Reno. Udah bagus gue kasih waktu. Gak ada juga pergerakan. Kalau begini caranya, sama aja dia nantangin gue. Yeh. Lo lihat aja Reno. Lo pikir lo bisa nantangin gue. Lo salah orang. Nantangin seorang Tania. Radit, kok kamu udah ada di sini? Iya, saya dari tadi nungguin kamu. Gimana tadi kamu di rumah Pak Abi? Dia apa-apain gak sama mereka? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Cuman Mas Abi tadi marah lagi. Dan semua orang jadi tahu masalah kita. Mas? Iya Pak. Ada yang bisa kami bantu? Tolong bawakan koper ini ke kamar 0305 ya. Baik Pak.
Permisi, Bu. Kamu pergi sama saya yuk? Mau kemana ya? Pokoknya saya mau ajak kamu ke satu tempat yang bikin pikiran kamu tenang. Ya. Yep. Masalah ini nggak bisa didiamkan, Rima. Kalau Kinan itu beneran selingkuh, masalah ini harus diselesaikan dengan serius. Ibu nggak mau lagi ada perselingkuhan di rumah ini. Bu, Rima juga ingin masalah ini bisa selesai secepatnya dan serius diselesaikannya. Tapi masalahnya ceritanya kan masih simpang siur, Bu. Gimana coba kita mau nyelesain masalah ini sekarang, tapi ya belum jelas persoalannya. Kenapa sih masalah ini selalu aja ada di sini? Jadi kamu mau ngajak saya ke sini? Yap. Gimana? Kamu suka nggak sama pemandangannya? Suka. Tapi kenapa? Ya karena dengan pemandangan yang indah, hati jadi senang, kesedihan jadi berkurang. Saya nggak tega lihat wanita sesempurna kamu harus mengeluarkan air mata. Kenapa sih kamu begitu baik sama saya? Cukup kakak belain terus anak kakak. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Saya udah capek ya terus-terusan hidupin sampah masyarakat kayak kamu. Harus berapa kali sih Reno bilang sama kalian semua? Bukan Reno pelakunya. Kapan kita nikah? Ini akibatnya kalau kamu minum-minum terus. Keluarga Sudirja, laki-laki tidak boleh pengecut. Seharusnya di saat kayak gini saya ada di sampingnya Mas Abi. Tapi kenyataannya malah kayak gini. Kenapa masalah datang terus silih berganti di keluarga kami?